Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Kita awali dengan membahas tugas yang lalu. Kamu perhatikan gambar. Tentukan posisi perumahan terhadap pos utama. Perumahan terhadap pos utama berarti pusatnya adalah pos utama. Kita lihat perumahan, jarak dari sumbu Y adalah 6. Kemudian jarak sumbu X adalah 5. Berarti koordinatnya adalah 6,5. Jadi posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6,5. Yang kedua, tentukan posisi perumahan terhadap pasar. Perumahan terhadap pasar berarti pusatnya pasar. Dari pasar ke perumahan adalah ke kanan 2 langkah, berarti positif 2, ke atas 2 langkah, berarti positif 2. Maka jawabannya adalah 2,2. Yang kemarin pekerjaan kalian ada yang keliru, negatif 2, negatif 2. Hati-hati ya anak-anak. Ini jawabannya dari posisi perumahan dari pasar adalah terhadap pasar adalah 2,2. Sekarang yang ketiga, tentukan posisi tenda 2 terhadap pasar. Tenda 2 ini terhadap pasar, berarti pusatnya pasar. Maka dari pasar ke tenda 2 ini melangkah 4 langkah ke kiri, berarti negatif 4. Ke bawah 1, berarti negatif 1. Maka jawabannya adalah negatif 4, negatif 1. Inilah jawaban tugas yang lalu anak-anak. Kita lanjutkan. Menggunakan koordinat untuk menentukan posisi garis. Perhatikan ini garis yang berwarna biru ya. Ada L1, L2, L3, L4. Semuanya ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X maksudnya apabila garis-garis tersebut diperpanjang sampai tak terbatas, maka tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Itulah yang dimaksud sejajar dengan sumbu X. Kamu amati lagi bagaimana kedudukannya terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Ternyata garis-garis yang sejajar dengan sumbu X ini tadi terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Jadi tegak lurus terhadap sumbu Y membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Ini juga semuanya. Saya ulangi. Berarti kesimpulannya garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y, atau garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Paham ya? Kita lanjutkan. Garis yang sejajar dengan sumbu Y yang berwarna hijau kamu amati. Ini M1, garis M2, M3, M4. Ini semuanya adalah sejajar dengan sumbu Y. Kalau diperpanjang sampai kapanpun tidak akan berpotongan dengan sumbu Y. Kemudian bagaimana kedudukannya terhadap sumbu X? Ternyata garis yang hijau ini yang sejajar dengan sumbu Y tadi membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat, berarti tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi kesimpulannya garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu X, atau garis-garis yang tegak lurus terhadap sumbu X adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, paham ya? Kita lanjut. Perhatikan garis N1 dan garis N2. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y.
N1 ini memotong sumbu X di sini, memotong sumbu Y di sini. Jadi garis N1 ini memotong sumbu X pada koordinat 1,0, memotong sumbu Y pada koordinat 0,2. Sedangkan garis N2 ini memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Memotong sumbu X di koordinat negatif 2,0, memotong sumbu Y di koordinat 0,2. Apa kesimpulannya anak-anak? Kesimpulannya adalah garis-garis yang memotong sumbu X pasti memotong sumbu Y juga. Atau sebaliknya, garis-garis yang memotong sumbu Y pasti memotong sumbu X. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Apakah masih ada garis lain yang melalui titik 3, negatif 5 ini? Yang tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Kalau tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y, berarti garis itu adalah memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Jika ada, berapa banyak garis lain yang melalui titik A3, negatif 5? Ada berapa banyak yang bisa kita buat melalui 3, negatif 5 ini? Contohnya seperti ini. Nah, garis ini memotong X juga memotong Y dan melalui titik 3, negatif 5. Misalnya ini. Nah, kita buat lagi. Ada berapa banyak kira-kira? Banyak ya anak-anak? Kalau kita hitung, tak terhingga banyaknya, tidak bisa kita hitung ya. Lanjut. Diketahui titik A, titik B, titik C. Jika dibuat garis melalui titik A dan titik B, jadi garis yang hijau ini, bagaimana kedudukan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y? Garis ini adalah tegak lurus terhadap sumbu X, ini sumbu X, dan sejajar terhadap sumbu Y. Jika dibuat garis melalui titik A dan titik C, garis yang berwarna biru ini, bagaimana kedudukan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y? Garis ini adalah sejajar dengan sumbu X tegak lurus, sejajar dengan sumbu X tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi garis biru ini sejajar dengan sumbu X tegak lurus terhadap sumbu Y. Untuk yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan titik C, bagaimana kedudukan garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yaitu garis ini memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Memotong sumbu X di negatif 3,0, memotong sumbu Y di 0, negatif 3. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Gambarlah garis dengan persamaan berikut pada bidang kartesius dari A sampai G nih. Kita bahas satu persatu. Garis dengan persamaan X sama dengan 0. Kalian masih ingat X adalah koordinat yang pertama atau absis. Jadi absisnya adalah 0 ini. Absisnya 0 atau koordinat pertamanya 0. Untuk koordinat yang kedua atau ordinatnya ini terserah kalian bisa pilih berapa saja. Yang penting syaratnya X sama dengan 0 atau koordinat pertama sama dengan 0 atau absisnya ini sama dengan 0. Misalnya kita memilih negatif 4. Koordinat keduanya misalnya kita memilih negatif 2, 0, 2, 4 dan seterusnya. Kita gambar satu persatu. 0, negatif 4, di mana letaknya 0, negatif 4? Ini ya. Kemudian 0, negatif 1. 0,0, 0,2, 0,4. Dari titik-titik ini kita hubungkan.
Nah, garis inilah yang mempunyai persamaan X sama dengan 0. Hati-hati, jangan keliru Y sama dengan 0 ya. Ini X sama dengan 0. Ternyata sumbu Y ini mempunyai persamaan X sama dengan 0. Paham ya? Sebenarnya untuk menggambar garis anak-anak tidak perlu sebanyak ini titik-titiknya. Cukup 2 titik kemudian dihubungkan, diperpanjang sampai tak terbatas, itu sudah cukup. Diberi arah panah, maksudnya tidak terbatas panjangnya. Misalnya kalian menggunakan 0,-4 dengan 0,-1, boleh 2 titik ini dihubungkan dan diperpanjang. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang B, X sama dengan 1, berarti absisnya sama dengan 1, koordinat pertamanya sama dengan 1. Koordinat yang kedua terserah kalian. Bahkan kalau kalian ingin menggunakan koordinat, misalnya ini kamu buat 1,-1000 boleh, 1,1 juta boleh, asalkan buku kalian cukup. Oke, kita gambar 1,-4. Di mana letaknya 1,-4? 1,-4 di sini. 1,-3, 1,0, 1,2, 1,4. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan dan diperpanjang. Garis inilah yang mempunyai persamaan ini X sama dengan 1. Kita lanjutkan. Untuk yang C, X sama dengan -2, berarti koordinat pertamanya -2. Koordinat keduanya terserah kalian, misalnya ini. Kita gambar -2, -4 berada di sini. -2, -2, -2, 0, -2,4 dihubungkan dan diperpanjang. Inilah garis yang mempunyai persamaan X sama dengan -2. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan yang D, Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti koordinat kedua kan Y, atau ordinatnya sama dengan 0. Koordinat kedua ini sama dengan 0. Sedangkan absisnya terserah kalian, mengambil berapa saja boleh. Misalnya -4. Kita gambar -4,0 berada di sini. -3,0, 0,0, 5,0, 7,0. Titik-titik ini dihubungkan, diperpanjang. Garis inilah yang mempunyai persamaan ini Y sama dengan 0. Ternyata sumbu X itu mempunyai persamaan Y sama dengan 0. Hati-hati, jangan sampai keliru X sama dengan 0 ya. Sumbu X itu persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0. Paham ya? Kita lanjut. Garis dengan persamaan Y sama dengan 3, berarti koordinat keduanya ini 3. Koordinat pertamanya atau X-nya terserah. Kita gambar -4,3, -4,3, -3,3, kemudian 0,3, 5,3, 7,3. Titik-titik ini dihubungkan, diperpanjang, berarti arah panah ini maksudnya tidak terbatas. Garis inilah yang memiliki persamaan Y sama dengan 3. Kita lanjutkan. Kamu perhatikan, kalau kita jadikan 1 ya, X sama dengan 0 tadi terletak pada sumbu Y. Ini mempunyai persamaan X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 1, di mana tadi?
ini X sama dengan 1. Kemudian X sama dengan negatif 2 tadi sudah kita gambarkan. Ini X sama dengan negatif 2. Y sama dengan 0. Koordinat yang keduanya sama dengan 0. Tadi juga sudah kita gambar. Ini kan, ini mempunyai persamaan Y sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 3. Nah, ini kalau kita jadikan satu gambar-gambar yang tadi. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk yang F dan G, Y sama dengan X, berarti koordinat pertama sama dengan koordinat kedua. Absis sama dengan ordinat. Ini X-nya sama dengan Y atau Y-nya sama dengan X, semuanya sama. Kalau X-nya negatif 1, maka Y-nya juga negatif 1. Kalau X-nya 4, Y-nya juga 4. Kalau Y-nya 0, maka X-nya juga 0. Sekarang perhatikan ini, yang G. Y sama dengan negatif X. Jadi Y-nya berlawanan dengan X tandanya. Atau X tandanya berlawanan dengan Y. Perhatikan ini, kalau 0 tidak ada positif, tidak ada negatif ya, 0 itu netral. Kalau X-nya positif, maka Y-nya negatif. Ini positif 4, negatif 4. Kalau ini negatif, negatif 2, maka ini positif 2. Tandanya selalu berlawanan untuk Y sama dengan negatif X. Kalau kita gambar 1,1 di sini, 0,0. Kemudian negatif 1, negatif 1, 4,4. Kita hubungkan, diperpanjang. Garis inilah yang memiliki persamaan Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Untuk yang G, kita gambar 0,0, 1, negatif 1, 4, negatif 4, negatif 2,2, diperpanjang, ya dihubungkan diperpanjang, maka ini memiliki persamaan Y sama dengan negatif X ini. Ya, selesailah sudah, kita jawab semuanya. Sekarang perhatikan lagi, ada tugas anak-anak. Ini ada garis A, B, M, N, K ya. Nanti kamu jawab. Saya beri contoh caranya menjawab untuk nomor 1. Persamaan garis A. Persamaan garis A ini adalah X sama dengan 3. Nanti tentukan persamaan garis B ini, kemudian garis M, garis N, dan garis K. Ya, silahkan menjawab anak-anak. Ya, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come to me before you say goodbye. Hold me tight before I start to cry. I will miss you more than you can ever learn. Just kiss me once again before you go. I'd love with all